sekalian, mohon diatur tempat duduknya dulu supaya tetap jaga jarak, physical distancing ya. Ini sedikit bergeser ke tengah. Kalau lagi juga sedikit bergeser. Bagaimana, sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau siap belajar, mari kita awali pertemuan hari ini dengan mengaturkan salam panganjali. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya, terima kasih. Jadi kita sangat bersyukur hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, diberikan kesehatan oleh Tuhan Sang Yang Widi, sehingga hari ini kita masih sempat untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Nah, anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum belajar, alangkah baiknya kita sebagai umat beragama berdoa sebelum belajar. Untuk itu, dalam pertemuan hari ini, saya minta kepada Herlina, silakan dipimpin doa untuk teman-temannya. Dipersilakan. Mari kita berdoa sebelum belajar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan absen dulu ya. Andara Putri, Anita Darman, Hadir Pak. Pasir Hasan, Hadir Pak. Herlina, Hadir Pak. Larasati, Hadir Pak. Palalangi, Hadir Pak. Rian Antoni, Hadir Pak. Risma, Hadir Pak. Robi, Hadir Pak. Sardi, Hadir Pak. Sherly, Hadir Pak. Wahini. Hadir Pak. Ya, untuk hari ini hadir semua ya. Jadi bersyukur Bapak hari ini kita bisa semua hadir, tidak ada yang lupa satupun. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin dulu mengecek anak-anak sekalian, apakah tampilan PowerPoint dia di depan itu terlihat jelas? Jelas. Bisa tidak jelas? Jelas. Oke, kalau jelas, mari kita lanjutkan untuk pelajaran hari ini. Nah, anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah sempat mempelajari tentang Astaiswarya. Untuk itu Bapak tanya dulu, apakah anak-anak sekalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih? Minggu lalu kita belajar tentang Empat bagian Asta Aiswarya. bagian Asta Aiswarya. Asta Aiswarya. Ada 4 bagian Asta Aiswarya yang minggu lalu kita pelajari. Yaitu bagian yang keberapa? 5, 6, 7, dan 8. Ada 4 bagian. Bagian ke-5, 6, 7, dan 8. Siapa yang masih ingat bagian yang ke-5 apa? Risma? Prakamya. Ya, betul. Bagian yang ke-5 adalah Prakamya. Bagian yang ke-6, Robi? Apa bagian yang ke-6 minggu lalu? Isitwa, ya betul. Yang ke-7? Aldara? Wasitwa. Ya betul. Yang ke-7 Wasitwa. Yang ke-8? Ya, Yang ke-8? Yang lain? Erlina? ya terakama masa. Yatrakama Wasitwa. Betul. Jadi minggu lalu kita belajar 4 bagian dari Astaiswarya. Yang ke-5 Prakamya, yang ke-6 Isitwa, yang ke-7 Wasitwa, yang ke-8 Yatrakama Wasitwa. Nah, untuk itu sebelum Bapak lanjut, Bapak ingin melihat, membuktikan bahwa anak-anak betul-betul masih ingat dengan apa yang dipelajari minggu lalu. Untuk itu ada 3 soal yang sudah Bapak siapkan untuk mengukur ingatan anak terhadap materi yang dipelajari minggu lalu. Ini soal yang pertama. Dalam ajaran Astaiswarya, sifat kemahakuasaan Tuhan atau Sang Yang Widi yang lebih mulia dan lebih utama daripada raja disebut. Siapa yang tahu angkat tangan? Laki-lakinya ada yang tahu? Laki-lakinya? Isitwa. Dicoba? Iya betul, tepuk tangan untuk temannya. Soal kedua. Bencana alam seperti tsunami, banjir bandang terjadi karena sudah kehendak atau kontrak dari Sang Yang Widi, dan tidak ada yang manusia yang mampu menentang dan mencegahnya.
Hal tersebut menunjukkan kemahakuasaan Tuhan sebagai, siapa yang tahu? Wahyu nih. Yatrakama wasaitwa. Yatrakama wasaitwa. Coba dilihat. Iya betul, ketika menggunakannya. Satu lagi. Yang ketiga, dalam ajaran Asta Aishwarya, sifat kemahakuasaan Tuhan yang menguasai segala-galanya disebut Melina C. Wasalitwa. wasitwa. C. wasitwa. Dicoba. Iya, betul juga, tepuk tangan. Ini artinya anak-anakku betul masih ingat apa yang sudah dipelajari minggu lalu. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi setelah belajar nanti diharapkan anakku mampu mencapai 2 tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, siapa yang bisa baca? Coba dulu ya, anakku dibaca yang pertama. Menganalisis sifat kemahakuasaan Tuhan sebagai Asta Aishwarya yang terdapat dalam sebuah cerita. Jadi menganalisis sifat kemahakuasaan Tuhan sebagai Asta Aishwarya yang terdapat dalam cerita. Jadi setelah belajar nanti anakku mampu menganalisis sifat Asta Aishwarya apa yang terdapat dalam sebuah cerita. Itu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, tujuan yang kedua. Tujuan kedua, Sardi. Bermain peran dengan bercerita, berbicara, berpasangan terkait kekuasaan Tuhan sebagai Asta Aishwarya. Jadi bermain peran dan bercerita secara berpasangan terkait kemahakuasaan Tuhan sebagai Asta Aishwarya. Jadi ini satu poin penting dalam pembelajaran kita nanti, ada bermain peran. Jadi anak-anak sekalian nanti akan bermain peran, bercerita dengan berpasangan tentang kemahakuasaan Tuhan sebagai Asta Aishwarya. Nah, anak-anakku sekalian, sangat penting apa yang kita pelajari hari ini. Kenapa? Karena yang pertama, ketika anak-anakku belajar hari ini, anak-anakku mampu menganalisa, mampu berpikir, mampu menganalisis sifat Asta Aishwarya yang mana yang terdapat dalam sebuah cerita. Jadi anak-anakku bisa berpikir secara kritis, bisa menganalisis. Yang kedua, yang paling penting anak-anakku punya keterampilan bermain peran. Jadi anak-anakku nanti bisa memiliki keterampilan bagaimana bermain peran yang baik. Ini sangat penting apabila misalnya kelak ada yang punya nasib menjadi seorang artis. Jadi nanti kalau bisa bermain peran dengan baik, ikut audisi, bisa jadi artis. Itu manfaat atau apa pentingnya kita belajar materi hari ini. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjutkan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Ada 4 garis besar kegiatan belajar mengajar yang akan kita lakukan. Yang pertama, nanti di kegiatan inti itu Bapak akan bagi dulu menjadi 4 kelompok. Jadi ada 4 kelompok dan masing-masing kelompok itu nanti terdiri dari 3 orang. Nah, setelah kelompok itu terbentuk, masing-masing kelompok nanti akan diberikan kesempatan untuk latihan bermain peran, supaya nanti penampilannya bisa lebih maksimal dan bisa lebih menarik. Yang ketiga, ya, bermain peran itu sendiri, jadi demonstrasi bermain peran. Jadi praktek nanti di depan setiap kelompok naik untuk bermain peran sesuai dengan peran masing-masing. Yang keempat adalah penilaian proses dan hasil belajar. Nah, terkait penilaian ini, seperti biasa, Bapak akan lakukan penilaian dalam 3 aspek. Aspek yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi penilaian sikap itu apakah itu sikap spiritual ataupun sikap sosial, itu akan dilakukan observasi atau pengamatan. Jadi Bapak akan mengamati sikap perilaku yang anak-anak tunjukkan selama proses belajar mengajar nanti, dan yang menonjol apakah itu positif atau negatif, itulah yang Bapak nanti akan catat di jurnal sikap yang Bapak sudah siapkan. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian Pengetahuan. pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan
pengetahuan ini nanti ada dua. Ada pretest dan ada post-test. Pretest ini nanti akan dilakukan di awal pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anakku sekalian terhadap materi yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah post-test. Post-test itu nanti akan dilakukan di akhir pembelajaran. Nanti akan diberikan soal uraian berupa LKPD yang akan dikerjakan oleh anak-anakku sekalian. Nah, penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan ini adalah praktek. Prakteknya apa? Yaitu tadi bermain peran bersama kelompok. Jadi pada saat nanti Anda naik, kelompoknya masing-masing naik itu mendemonstrasikan bermain perannya, pada saat itulah Bapak juga akan mengambil nilai keterampilannya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hari ini seperti biasa kita punya aturan belajar, ya. Aturan belajarnya apa? Yang pertama, anak-anakku sekalian harus disiplin, harus serius, harus semangat mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Yang kedua, anak-anakku sekalian tidak boleh mengganggu temannya yang lain. Kalau dalam satu kelompok nanti tidak boleh mengganggu kelompok yang lain. Di dalam kelompok itu pun tidak boleh saling mengganggu, tapi harus saling bekerja sama dalam kelompoknya supaya penampilannya nanti maksimal. Bisa? Bisa. Oke, yang ketiga nanti apabila anak-anakku sekalian ada yang mau meminta izin untuk keluar, silahkan minta izin dulu sama Bapak baru keluar. Jangan langsung keluar aja ya. Ya, minta izin dulu baru keluar. Bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, bisa, terima kasih. Jadi itu harapan Bapak supaya aturan ini bisa dipatuhi selama proses pembelajaran nanti. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yang Bapak sampaikan tadi di penilaian bahwa di awal akan dilakukan yang namanya pretest. Jadi Bapak sudah siapkan soal di atas, nanti silakan dijawab. Jadi silakan dibaca dulu cerita di atas. Sudah? Kalau sudah dibaca, siapa yang bisa menganalisis cerita di atas itu menunjukkan contoh kemakuasaan Tuhan dalam Astaswara sebagai apa? Erlina, Risma, Sherly belum pernah bicara? Itu apa? Itu Itu apa? isi tua. Bagaimana yang lain? Benar atau salah? Katanya Sherly itu adalah isi tua. Siapa yang sependapat itu isi tua katanya? Sependapat ya? Kalau itu adalah contoh isi tua. Nah sekarang Bapak tanya, siapa yang memberikan alasan kenapa cerita ini dikaitkan dengan kemakuasaan Tuhan sebagai isi tua? Risma? Tuhan lebih mulia daripada raja. Tuhan lebih mulia daripada raja. Ya, itu betul. Yang lain? Wah ini? Sang Hyang Widi adalah raja dari segala raja yang ada di dunia ini. Sang Hyang Widi adalah raja dari segala raja yang ada di dunia ini. Betul. Masih ada? Erlina? Tuhan lebih berkuasa daripada raja. Tuhan lebih berkuasa daripada raja yang muruk. Jadi yang tepatnya adalah Tuhan lebih mulia, lebih utama daripada raja yang muruk. Jadi itulah alasan kenapa dalam cerita itu digambarkan sebagai isi tua, karena Tuhan lebih mulia, lebih utama daripada raja yang muruk. Tuhan tadi lebih mulia daripada segala raja yang ada di dunia ini dan sebagainya. Artinya anakku sudah mampu mengetahui, mendeteksi, menganalisis sifat kemakuasaan Tuhan apa yang terdapat dalam cerita tersebut. Masih semangat belajar? Masih. Semangat? Semangat. Terus ya? Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita masuk di pembagian kelompok. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada 4 kelompok belajar nanti yang akan terbentuk. Kelompok 1 Wahyuni, yang kedua Aldara, yang ketiga Robi. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2
Herlina Sardi dan Rian Antoni. Kelompok 3 itu Anita Darman, Risma dan Asril Hasan. Kemudian kelompok 4 itu Sherly Palalangi dan Larasati. Jadi itu 4 kelompok. Sudah dipaham kelompoknya? Sudah. Oke, kalau sudah ditahu kelompoknya, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dulu. Silakan, langsung. Jadi kelompok 1 di depan sini, kelompok 2 di sini, kelompok 2 bertiga, kelompok 3 di tengah, Oke. kelompok 4 di belakang. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana? Kelompok sudah terbentuk? Sudah ya? Oke, kalau sudah semua berada dalam kelompoknya, ingat kembali physical distancing, sedikit dijaga jarak. Ini kelompok sedikit dikasih jarak ya. Nah, anak-anakku sekalian, terkait bermain peran ini, nanti Bapak akan tayangkan di atas nanti ada sebuah video bagaimana bermain peran dengan baik. Ini terkait dengan percakapan antara Swetake itu dengan ayahnya Udalaka. Untuk itu silakan nanti disimak videonya baik-baik supaya nanti juga bisa bermain peran dengan maksimal. Silakan diperhatikan videonya. Saya sendiri yang akan membacakan narasi, kemudian Asis yang bertindak sebagai ayahnya Udalaka, kemudian Asman bertindak sebagai Swetake, anak dari Udalaka. Dalam kitab Chandogya Upanishad dikisahkan percakapan antara Swetake dengan ayahnya Udalaka. Mereka berdua mencoba menggali ajaran Weda yang maha mulia. Cerita berawal ketika Swetaketu dan ayahnya Udalaka mencoba menceritakan tentang keberadaan Tuhan. Oh anak, Brahman adalah merupakan esensi halus dan sang pencipta. Wahai anakku, jelaskanlah kepadaku. Anakku, silahkan ambil air. Kemudian masukkanlah garam itu. Swetaketu melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Siapkan adik itu, kemudian kembalilah. Tepat 1 jam kemudian Swetaketu kembali menghadap kepada ayahnya. Swetaketu kemudian mengeluarkan air yang sudah beris garam tadi. Silahkan anakku, coba diminum. Gimana rasanya? Hasil ayah Udalaka kemudian bertanya. Silahkan anakku, cari garam yang ada. Aku hanya melihat air yang berwarna dan warnanya seperti air lagi serta rasanya asin ayam. Kemudian Udalaka menjelaskan kepada Swetaketu. Ketahuilah, hal yang sama juga terjadi kepadamu.
Beliau itu tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Beliau ada di mana-mana. Kita hanya bisa merasakan beliau melalui segala ciptaannya yang ada. Demikianlah percakapan antara si kakek dengan ayahnya Dalaga yang mencoba menjelaskan kepada kita tentang keberadaan Tuhan yang maha halus dan maha meresapi segala orang. Demikian cerita yang kami sampaikan. Kami akhiri dengan doa Santi. Om Santi 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 Om. Nah, anak-anakku sekalian, setelah melihat video di atas, sudah ada bayangan ya? Apa yang akan dilakukan nanti? Sudah? Sudah. Nah, sekarang Bapak ingin dulu mempersilakan anakku sekalian untuk mengajukan pertanyaan terkait video itu. Siapa yang bertanya? Satu. Risma. Apa yang akan kami lakukan pada saat bermain peran? Apa yang Anda akan lakukan nanti saat bermain peran? Jadi nanti anak-anakku sekalian, Bapak akan membagikan teks untuk mempermudah latihan nanti. Jadi ada teks nanti yang akan Bapak bagikan per kelompok. Tetapi sebelum itu nanti anak-anakku sekalian, silahkan menentukan dulu, berdiskusi dalam kelompoknya, menentukan siapa yang mau membawakan narasi, siapa yang mau berperan sebagai Budalaka, dan siapa yang mau berperan sebagai Sweta Ketu. Jadi silakan berdiskusi nanti. Anda yang menentukan siapa peran yang akan Anda bawakan. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Masih ada pertanyaan? Kalau lagi? Apakah nanti kita pakai alat peraga? Kalau menurut Bapak sebaiknya iya, supaya bisa membantu penampilan Anda lebih maksimal. Jadi nanti cukup alat peraganya disiapkan sebotol air dengan mangkok yang berisi garam sedikit. Yang lain? Sardi? Apakah nanti kita akan seperti ada video? Apakah nanti kita akan berperan seperti di video? Jadi kurang lebih hampir seperti itu ya. Ada yang membacakan narasi, ada yang berperan sebagai Budalaka, dan ada yang berperan sebagai Sweta Ketu. Tetapi intinya anak-anakku sekalian, dalam berperan nanti tidak usah kaku, tidak usah tegang. Jadi upayakan saja berperan dengan baik. Boleh tidak sama persis dengan apa yang ada di naskah. Boleh bahasanya disampaikan sesuai dengan bahasa Anda sendiri. Tetapi tujuan dan inti dari apa yang disampaikan itu sama dengan apa yang ada di naskah. Saat ini bisa dipahami? Masih ada pertanyaan? Robi? Apakah video ini nanti bisa dibagikan di grup PA? Maksudnya begitu ya? Ya, boleh. Nanti Bapak akan kirim video itu di grup PA. Nanti ada link YouTube yang Bapak kirimkan karena video ini sudah masuk di YouTube. Jadi link YouTube-nya nanti yang Bapak kirimkan. Kemudian silakan tonton untuk berlatih bersama kelompoknya. Itu untuk lebih mempermantap ya. Masih ada pertanyaan? Aldara? Apa saja yang dinilai dalam bermain peran ini? Ini satu pertanyaan yang cukup bagus. Nanti dalam bermain peran ini ada 4 yang Bapak nilai. Coba dengarkan dulu. Jadi ada 4 nanti yang akan Bapak nilai. Yang pertama, penguasaan materinya. Jadi apakah anakku menguasai materi atau tidak, menguasai percakapannya atau tidak. Yang kedua, kelancaran. Apakah lancar atau tersendat-sendat atau bagaimana? Itu nanti menjadi penilaian tersendiri. Yang ketiga, intonasi. Intonasinya bagaimana? Yang terakhir, bahasa. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam menyampaikan isi percakapan atau naskah dalam bermain peran itu. Masih ada pertanyaan? Anita? Bagaimana cara agar bisa berperan dengan baik? Bagaimana caranya bermain peran dengan baik? Ini saya kembalikan dulu kepada Anda semua. Siapa yang bisa jawab ini? Bagaimana caranya bermain peran? Berlatih dengan sungguh-sungguh. Berlatih dengan sungguh-sungguh itu satu. Jadi nanti anak-anakku sekalian,
ada saatnya nanti berlatih. Jadi silakan berlatih dengan sungguh-sungguh. Percaya diri. Percaya diri, iya betul. Jadi kita harus percaya diri. Jangan takut, jangan grogi, jangan malu. Harus percaya diri, saya juga bisa. Yang lain? Sudah? Seri? Kuasai materi dengan baik. Dikuasai materi dengan baik, ya betul. Jadi kita harus menguasai dulu materinya. Apa yang mau kita ucapkan kalau materinya tidak dikuasai? Jadi harus ada penguasaan materi dulu. Kita harus menguasai materi dengan baik. Jadi percaya diri, kuasai materi, kemudian berlatih sungguh-sungguh, jangan main-main dan sebagainya. Itu nanti cara-cara supaya bisa menampilkan bermain peran dengan baik. Inti yang paling penting adalah tetap kompak dalam kelompok. Jadi harus kompak. Jadi kita harus kompak dalam kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Oke? Kalau bisa dipahami, anak-anakku sekalian. Jadi dalam bermain peran ini setiap kelompok itu nanti silakan didiskusikan siapa yang mau berperan sebagai narator, siapa yang mau berperan sebagai udalaka, siapa yang mau berperan sebagai swetaket itu Bapak kasih waktu dulu 2 menit untuk bertemu dengan kelompoknya, menentukan tugasnya yang mana. Silakan diskusi dulu dengan kelompoknya. Sudah selesai diskusi untuk menentukan peran masing-masing? Sudah. Kalau sudah, Bapak tanya dulu siapa yang dipercayakan sebagai narator, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang dipercayakan untuk berperan sebagai udalaka. Oke. Yang dipercayakan sebagai swetaketu? Ya. Berarti sudah betul-betul sudah menentukan masing-masing perannya semua ya. Jadi silakan nanti berlatih bersama kelompoknya untuk bermain peran dengan baik. Di sini nanti Bapak akan bagikan naskah teksnya supaya lebih mudah dipahami. Selain video di YouTube yang sudah Bapak bagikan, juga bisa dibaca ini, dipelajari susunan langkah-langkahnya dalam bermain peran itu. Jadi setiap kelompok nanti akan mendapat naskah ini untuk dipelajari secara bersama-sama. Silahkan diambil dulu masing-masing kelompok. Kasih dulu kelompok belakang 1. Ya, dari ini 1. Jadi itu naskah nanti silahkan dipelajari di masing-masing kelompok Anda. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 20 menit untuk latihan bersama kelompoknya. Jadi serius latihan dalam kelompok, kompak, berkolaborasi dengan baik. Nanti setelah waktu selesai 20 menit Bapak akan kembali panggil bersama kelompoknya masing-masing untuk langsung bermain peran. Nah, untuk supaya tidak saling mengganggu, 2 kelompok tinggal di dalam kelas ini untuk latihan. Kelompok depan sama di belakang itu tinggal di dalam saja. Kemudian kelompok yang di tengah ini 2 nanti ambil lokasi di bagian depan 1 di latihan. Jadi nanti berapat bacakan narasi, cari tempat yang lebih bagus di mana pas narasinya dibacakan yang berbenturan. Kemudian begitu juga dengan belaka dan seperti itu. Jadi harus tahu di mana posisi saya waktu saya bicara, waktu saya yang menjelaskan gitu ya. Jadi sudah tahu perannya masing-masing ya? Sudah? Jadi nanti kalau sudah tahu perannya masing-masing, kan ada 3 narator, kemudian belakang, itu. Jadi nanti bisa dulu membacakan narasi. Setelah itu baru masuk ke belakang. Harus waktu itu baru belakang lagi. Narasi lagi dan itu sesuai naskah yang sudah dari situ. Yang paling penting kuasai materinya. Kuasai baru tahu tempatnya di mana waktunya ngomong, jangan tabrakan. Yang pertama kuasai materinya ya. Dari mana dari sebagai narator, dari mana cerita kepi, yang mana belakang dari kuasai materinya. Setelah kuasai materi sudah tahu, oh ini yang perlu ini
saya harus ucapkan. Karena itu Anda harus tahu di mana posisinya, kapan saya harus ngomong. Kalau sudah hafal materinya, sudah kuasai materinya, latihan lagi dari mana dan kapan harus ngomong. Bisa buka juga nanti itu video yang sudah saya berikan di YouTube untuk pelajari kembali. Oh, pada saat ini narasi dibacakan, pada saat ini saya pakai itu ngomong, pada saat ini udah laka ngomong. Begitu ya, semangat, maka semangat belajar. Jadi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menguasai dulu narasi, menguasai dulu materi. Jadi harus tahu dulu apa yang harus saya ucapkan, apa yang harus saya omong. Setelah itu Anda harus tahu posisinya, kapan waktunya ngomong. Jangan sampai tabrakan, jangan sampai waktunya narasi itu yang ngomong. Jadi harus setelah narasi udah laka, setelah udah laka semua pakai itu biasa terus sesuai urutan yang ada di naskah ya. Jadi latihan, kemudian pelajari naskahnya, pelajari juga video yang sudah ada di YouTube untuk berlatih kembali. Oh, di sini waktunya saya ngomong, di sini lagi ini yang ngomong. Begitu ya. Dengan pengajar Om Swastiastu. kami dari kelompok 3 sesendiri wanita akan membawakan narasi. Saya Risma akan berperan sebagai Idalaka. Saya Asril Hasan akan berperan sebagai berita gitu. Dalam kitab Chandogya Upanishad, cerita pendek berikut ini mengutip percakapan antara Swetaketu dan ayahnya yang bernama Upanishad, Idalaka. Cerita mereka mencoba untuk mengungkapkan ajaran tentang Weda yang maha mulia. Cerita berawal ketika Swetaketu bertanya kepada ayahnya Udalaka yang membicarakan tentang keberadaan Tuhan. Percayalah anakku, Brahman adalah asumsi dan tidak terlihat. Cerita berawal ketika Swetaketu bertanya kepada ayahnya Udalaka tentang keberadaan Tuhan. Jelaskan kepada saya. Swetaketu melakukan seperti apa yang diperintahkan ayahnya. Jadi pada saat narasi itu, pada saat di situ kan nanti ini memberikan air sama garam. Ambillah garam ini, kembalilah 1 jam kemudian. Ambil itu garam sama air, kemudian masukkan, buka airnya, masukkan sedikit garam di dalam. Pada saat itu baru dari sini Swetaketu melakukan persis apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Setelah itu narasi, kemudian laras keluar sebentar, lalu narasi lagi. Tepat 1 jam kemudian Swetaketu kembali masuk kembali ke tempatnya. Swetaketu melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Tepat 1 jam Keluar, ya baru masuk nih. Tepat 1 jam kemudian Swetaketu kembali dengan air yang sudah diisi. Swetaketu mengeluarkan air yang sudah diisi dengan garam. Air dan Hai.
Pasiennya sudah selesai ya? Coba. Gimana, sudah mantap? Mantap. Sudah bisa? Bisa. Nah, nanti dalam bermain perannya semangat ya. Semangat? Semangat. Jadi harus semangat seperti Bapak sekarang ini, walaupun dalam kondisi kurang fit, kesehatan agak terganggu, tapi tetap semangat untuk mengajar anak-anak sekalian. Jadi kita harus semua semangat supaya kita bisa belajar dengan maksimal. Nah, untuk itu sekarang saatnya kita langsung mendemonstrasikan bermain peran. Jadi nanti bermain peran, kelompok yang pertama silakan nanti naik, kemudian 3 kelompok yang lain mengamati apa yang ditampilkan oleh temannya, kemudian nanti ada sesi untuk mengomentari penampilan temannya. Jadi setiap kelompok nanti Bapak akan persilahkan untuk 1 orang mengomentari penampilan dari kelompok yang sudah tampil. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa, untuk selanjutnya Bapak persilakan kelompok 1 untuk naik melakukan peran sesuai dengan yang diperankan masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, semangat. Jadi yang tampil ini nanti langsung saya ambil ini untuk keterampilannya ya. Kelompok yang lain tidak ada suara, silakan perhatikan saja temannya. Oke, silakan. Mari kita awali dengan salam penganjali. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan berusaha tampil dengan baik. Saya sendiri, Erlina, akan membawakan narasi dan di samping kiri saya, Sardi akan membawakan Udalaka, dan di samping kanan saya, Rian berperan sebagai Swetaketu. Dalam kitab Candogya Upanisad, cerita pendek berikut ini mengutip percakapan antara Swetaketu dan ayahnya yang bernama Udalaka. Mereka mencoba untuk mengungkapkan ajaran tentang Weda yang maha mulia. Cerita berawal ketika Swetaketu bertanya kepada ayahnya yang membicarakan tentang keberadaan Tuhan. Percayalah anakku, Brahma adalah esensi yang tidak terlihat dan halus, roh yang menguasai semesta ini. Jelaskanlah kepadaku, ayah. Bila air dan garam ini harus dicampurkan. Swetaketu melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Kemudian membalap sudah. Tepat 1 jam kemudian, Swetaketu kembali menghadap ayahnya. Swetaketu mengeluarkan air yang sudah terisi garam tersebut. Ini airnya, ayah. Cobalah minum, anakku. Rasanya asin. Begitulah, anakku. Ayah menyuruh Swetaketu untuk mencari garam yang sudah larut itu. Carilah garam yang ada dalam air itu. Saya tidak melihat garam dalam air ini. Saya hanya melihat air yang rasanya asin. Oh anakku, Ayah Swetaketu kemudian berkata, oh anakku, begitulah Sang Pencipta, ada di mana-mana dan di segala arah. Saya sudah mengerti sekarang. demikianlah percakapan antara Swetaketu dan ayahnya yang menjelaskan tentang kemahakuasaan Tuhan yang maha halus dan maha meresapi segala yang ada di alam semesta ini. Mari kita akhiri dengan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya kelompok 1. Kelompok 1 kita ke depan. Silakan berdiri ke depan menghadap ke temannya. Silakan berdiri. Erlina di tengah. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi penampilan yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1. Nah, sekarang saya minta anak-anakku sekalian untuk memberikan komentar terkait apa yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1. Siapa dulu yang mau komentari? Satu orang dulu, masing-masing kelompok. Wahyuni?
pengucapannya kurang jelas. Pengucapannya kurang jelas. Yang berperan sebagai Narasi dan udalaka. narasi dan udalaka katanya pengucapannya masih kurang jelas. Kelompok 4, Shirley? Pengucapan narasinya cukup baik. Pengucapan narasi cukup baik. Kelompok 3, Risma? Kurang tepat, Pak. Kurang? Kurang tepat. Apanya yang kurang tepat? Kalimatnya, Pak. Kalimatnya siapa? Udalaka, Pak. Udah laka. Jadi anak-anakku sekalian, ada beberapa catatan Bapak di sini untuk kelompok 1. Semoga nanti kelompok 2, 3, 4 bisa memperbaiki itu. Yang pertama memang yang berperan sebagai udalaka, intonasinya masih agak kurang jelas. Ada beberapa kalimat yang kurang jelas ya. Udalaka, kemudian ekspresi agak masih datar. Ekspresi agak masih datar. Yang ketiga ada beberapa bagian udalaka itu bertabrakan dengan narasi. Jadi diharapkan betul-betul bisa tahu di mana waktunya untuk berbicara. Tadi udalaka sudah sempat bicara sedikit, baru narasi, baru kembali ke lagi udalaka. Seharusnya narasi dulu, baru udalaka. Itu ya. Kemudian untuk narasi sudah cukup jelas, penguasaan materinya juga sudah mulai bagus, cuma intonasinya yang masih perlu sedikit ditingkatkan lagi, termasuk Sweta Keti juga ekspresinya ya. Semoga ini menjadi pembelajaran yang baik untuk anak-anakku sekalian bertiga ini, punya pengalaman untuk dalam bermain peran. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Mari kita awali dengan salam penganjali. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan berusaha berperan dengan baik. Saya sendiri Wahyuni sebagai narasi dan Aldara sebagai udalaka dan Robi sebagai Sweta Ketu. Dalam kitab Chandogya Upanishad, cerita pendek berikut ini mengutip percakapan antara Sweta Ketu dengan ayahnya yang bernama Udalaka. Mereka mengungkapkan ajaran Weda yang maha mulia. Cerita berawal dari Sweta Ketu yang bertanya kepada ayahnya tentang keberadaan Tuhan. Percayalah anakku, Brahman adalah esensi tak terlihat dan halus yang mengepalkan seluruh alam semesta. Baiklah anakku, ambillah garam ini dan campurkan dalam air lalu kembalilah dalam 1 jam. Sweta Ketu mengerjakan dengan sesuai perintah ayahnya. Tepat 1 jam kemudian, Sweta Ketu menghadap kepada ayahnya. Minumlah dan bagaimana rasanya? Sweta Ketu mengeluarkan air yang berisi garam tersebut. Airnya asin ya. Ayahnya menyuruh Sweta Ketu untuk mencari garam yang sudah larut itu. Carilah garam yang sudah larut itu. Aku tidak melihat garam ya. Aku hanya melihat air yang rasanya asin ya. Dengan cara itu, anakku, kamu tidak dapat melihat Sang Pencipta. Tetapi sebenarnya Dia ada di mana-mana dan meresapi segala tempat. Dia tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan dengan segala ciptaannya di alam semesta ini. Terima kasih. Saya sudah mengerti. Dengan demikian percakapan antara Sweta Ketu dengan ayahnya Udalaka, ia menjelaskan tentang kemahakuasaan Tuhan yang maha halus dan meresapi segala tempat yang ada di alam semesta ini. Kami akhiri salam para Santi. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan untuk penampilan kelompok 2. Kelompok 2 silakan tetap di depan, narator di tengah. Nah, selanjutnya saya persilahkan untuk
Kelompok 1, 3, dan 4 untuk mengomentari penampilan dari temannya. Siapa yang mau berkomentar dulu? Kelompok 4. Pembicaraannya kurang jelas. Siapa? Udalaka. Pembicaraannya kurang jelas. Yang lain? Erlina, kelompok 1. Narasinya berbicara agak gugup. Narasinya berbicara agak gugup. Kelompok 3. Narasi kurang tepat. Narasi kurang tepat. Jadi catatan Bapak di sini yang pertama untuk narasi dulu. Narator membawakan narasi, penguasaan materi masih perlu ditingkatkan lagi. Terkadang masih gugup seperti yang disampaikan temannya. Jadi harus percaya diri, harus menguasai materi dengan baik. Kemudian untuk Udalaka sudah cukup baik, tinggal sedikit lagi ditingkatkan penguasaan materi dan intonasinya. Untuk Swetaketu bahasa kurang, masih kurang jelas, suara kurang jelas, kemudian intonasi juga masih perlu ditingkatkan, dan pembawaannya harus dijiwai ya. Jadi itu catatan untuk kelompok 2. Semoga kelompok 3 dan kelompok 4 nanti menjadikan pelajaran ini sehingga lebih baik dari kelompok sebelumnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya saya persilakan kelompok 3 untuk berperan, memainkan perannya dengan baik. Dipersilakan. Kelompok yang lain tidak ada suara, perhatikan temannya di atas. Mari kita awali dengan salam penganjali. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan berusaha untuk bermain peran dengan baik. Saya sendiri Anita akan membawakan narasi. Karisma membawakan Udalaka. Asril Asang berperan sebagai Swetaketu. Dalam kitab Condogia penisah cerita pendek berikut ini mengutip percakapan antara Swetaketu dan ayahnya yang bernama Udalaka. Mereka mencoba untuk mengungkapkan ajaran tentang Weda yang maha mulia. Cerita berawal ketika Swetaketu bertanya kepada ayahnya, Udalaka, yang membicarakan keberadaan Tuhan. Percayalah anakku, Brahman adalah esensi yang tak terlihat, yang halus, yang merupakan roh seluruh alam semesta ini. Jelaskan kepada aku, ayah. Baiklah, ambillah garam ini dan masukkanlah ke dalam air dan kembalilah 1 jam kemudian. Swetaketu pun melakukan perintah ayahnya. Tepat 1 jam kemudian, Ini airnya, ayah. Minumlah air itu. Bagaimana rasanya anakku? Rasanya asin, ayah. ayahnya menyuruh Swetaketu untuk mencari garam yang sudah larut itu. Carilah garam itu lagi. Saya tidak bisa melihat garamnya, ayah, tapi saya melihat air yang rasanya asin. Ayah Swetaketu kemudian berkata, Dengan cara yang sama, oh anakku, kita tidak memang dapat melihat Sang Pencipta, akan tetapi sebenarnya Dia berada di mana-mana dan meresapi segala yang ada di dunia ini. Dia tidak dapat dilihat, tapi bisa dirasakan dengan segala ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Terima kasih, ayah. Saya sudah mengerti. Demikianlah percakapan antara Swetaketu dengan ayahnya Udalaka yang menjelaskan tentang kemahakuasaan Tuhan yang maha halus dan meresapi segala yang ada di alam semesta ini. Kami akhiri dengan salam Paramasanti. Om Santi Santi Om. Tepuk tangan untuk temannya dari kelompok 3. Itu tadi penampilan bermain peran dari kelompok 3. Selanjutnya saya persilahkan untuk masing-masing kelompok memberikan komentar terhadap penampilan temannya. Wahyuni. Penyampaian narasi kurang tepat dan penyampaian Udalaka cukup baik. Penyampaian Udalaka cukup baik.
namun narasinya masih kurang tepat. Itu menurut kelompok 1. Kelompok yang lain? Dari kelompok 4? Naratornya masih agak grogi. Masih agak grogi naratornya. Dari kelompok yang lain? Udahlah kak berbicara sangat baik. Udahlah kak sudah berbicara sangat baik. Jadi itu tadi penampilan dari kelompok 3 yang sudah dikomentari oleh masing-masing kelompok. Catatan Bapak untuk kelompok 3 yang pertama untuk narator. Jadi dalam membacakan narasinya itu masih agak tersendat-sendat. Penguasaan materinya masih kurang ya, masih perlu ditingkatkan lagi. Groginya masih kentara. Kemudian untuk Udalaka itu sudah cukup bagus dalam menyampaikan, walaupun tadi di bagian akhir masih ada sedikit yang mungkin dilupa materinya, tinggal sedikit saja bagian terakhirnya yang perlu diperbaiki. Intonasi sudah cukup jelas. Untuk Sweta Ketu penguasaan materi sudah bagus, kemudian intonasi juga sudah jelas, tinggal kepercayaan diri yang perlu ditingkatkan dan bermain perannya harus lebih memperlihatkan muka atau wajah yang seperti orang bermain peran, jangan datar saja. Itu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok yang terakhir, penampilan dari kelompok 4. Dipersilakan untuk kelompok 4 memainkan perannya. Silakan naik ke atas panggung. Yang lain silakan diperhatikan temannya, tidak ada suara ya. Dimulai. Mari kita awali dengan salam Pananjali. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan berusaha bermain peran dengan baik. Saya sendiri akan membawakan narasi dan peran yang akan berperan sebagai Udalaka dan Jasad yang berperan sebagai cerita itu. Dalam kitab Chandogya Upanishad, cerita pendek berikut merujuk percakapan antara Sweta Ketu dengan ayahnya Udalaka. Mereka mencoba mengungkap ajaran tentang Weda yang maha halus. Cerita berawal ketika Sweta Ketu bertanya kepada ayahnya yang menceritakan tentang keberadaan Tuhan. Percayalah anakku, Brahman adalah esensi yang tak terlihat dan halus, merupakan roh seluruh alam semesta ini. Baiklah, ambillah garam ini, taruh ke dalam air. Sweta Ketu melakukan seperti yang diperintahkan ayahnya. Tepat 1 jam kemudian Sweta Ketu kembali menghadap ayahnya. Minumlah air ini. Bagaimana rasanya? Ayahnya menyuruh Sweta Ketu untuk mencari garam di dalam air tersebut. Carilah garam itu. Aku tidak melihat garam ayah, aku hanya melihat air yang rasanya asin. Ayahnya mengatakan ini kepada Sweta Ketu. Dengan cara yang sama, oh anakku, kau tidak dapat melihat Sang Pencipta, tapi sebenarnya Dia ada di mana-mana dan merupakan segala-galanya di alam semesta ini. Terima kasih ayah, sekarang saya mengerti. Demikianlah percakapan antara Sweta Ketu dengan ayahnya Udalaka yang menjelaskan tentang kemahakuasaan Weda yang maha halus dan meresapi segala yang ada di alam semesta ini. Mari kita akhiri dengan salam para Masanti.
Om Santi 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 Om. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi selanjutnya saya persilahkan kelompok yang lain untuk mengomentari penampilan dari kelompok 4. Dari kelompok 1 dulu. Udahlah, kepercayaan dirinya agak mengurangi dan Suitaki itu berbicara tidak jelas. Menurut kelompok 1, udahlah Kepercayaan dirinya agak mengurangi. kurang percaya diri, kemudian Suitaki itu kurang jelas. Tidak jelas. Intonasinya kurang jelas. Kemudian Wahyuni kelompok 2. Narasi tidak membaca dengan intonasi yang baik dan udahlah Kak agak grogi. Dan Kemudian narasinya membacanya masih kurang lancar. Intonasinya masih kurang. Kelompok 3, Rian bagaimana? Dan cukup bagus. Sudah cukup bagus menurut dari kelompok 3. Nah, terkait untuk kelompok penampilan dari kelompok 4, ada beberapa catatan Bapak di sini. Yang pertama, untuk narasi, yang membacakan narasi itu sudah cukup, intonasinya cukup jelas, suaranya cukup jelas, namun sedikit masih perlu diperlancar lagi, tinggal diperlancar lagi karena mungkin penguasaan materi yang masih perlu ditingkatkan, gitu ya. Kemudian untuk udahlah Kak, seperti yang disampaikan tadi temannya, harus lebih percaya diri lagi, ya, harus lebih percaya diri lagi dan menguasai materi dengan baik. Sementara untuk Suitaki itu sebenarnya penguasaan materinya sudah bagus, tapi suaranya yang kurang jelas, harus lebih jelas lagi. Masa laki-laki suaranya kalah sama perempuan, itu ya, diperbaiki untuk kedepannya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, itulah tadi keempat penampilan dari masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak anakku sekalian untuk mencoba mengungkapkan pengalaman apa yang didapat selama bermain peran tadi. Kira-kira apa pengalamannya? Siapa yang mau memberikan komentar pertama? Apa pengalaman yang didapat? Oke, Rian. Mengerti bahwa Tuhan itu ada. Mengerti bahwa Tuhan itu ada. Jadi satu pengalaman menurut temannya, sudah mengerti, sudah sangat paham, sudah sangat meyakini bahwa sebenarnya Tuhan itu memang ada. Itu satu pengalaman yang sangat bagus. Yang lain? Risma? Yakin bahwa Tuhan berada di mana-mana. Yakin bahwa Tuhan itu berada di mana-mana. Sangat meyakini bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, ada di segala tempat. Oke, pengalaman yang kedua. Selanjutnya yang lain? Shirley? Mak? Wahyuni? lebih mengenal ajaran tentang Weda. Lebih mengenal tentang ajaran Weda. Ajaran Weda yang maha mulia, yang mengungkapkan kebesaran dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan. Tuhan yang bersifat maha halus dan ada di mana-mana, meresapi segalanya. Yang lain? Coba berkomentar pengalaman terkait bermain perannya lagi. Bagaimana pengalaman dalam bermain peran ini? Siapa yang mau pertama? Pertama pengalaman Herina. Sudah mulai tumbuh percaya dirinya Herina. Yang lain? Adara? Belajar untuk kerjasama dengan kelompok, berkolaborasi. Yang lain? Bala lagi? Masih kurang percaya diri katanya. Masih perlu lagi percaya diri dikembangkan. Masih akan duduk ya. Itu pengalaman dari Bala lagi. Yang lain? Risma? Belajar untuk kompak dan mengetahui cara berperang. Belajar untuk kompak dan mengetahui cara bermain peran. Bagaimana cara bermain peran yang baik. Selanjutnya, laki-laki dari dulu cerita. Siapa? Sandi. Ya? Sudah belajar bermain peran katanya. Itu pengalamannya. Sudah mulai belajar bermain peran. Robin, apa pengalamannya? Ya? Sudah katanya lagi berani tampil di depan teman-temannya. Itu pengalaman yang sangat bagus. Yang lain lagi?
Selin, Belajar untuk menguasai materi. belajar untuk menguasai materi dalam bermain peran. Kita harus belajar menguasai materi. Yang lain? Masih ada? Jadi itu pengalaman yang Anda dapat selama bermain peran tadi. Ada yang sudah mulai percaya diri, ada yang sudah mulai berani tampil di depan teman-temannya, ada yang sudah mulai belajar untuk bermain peran, ada yang sudah mulai berusaha untuk tidak gugup lagi, ada yang sudah berusaha untuk menguasai materi dengan baik, dan sebagainya. Itulah pengalaman-pengalaman berharga yang akan menjadi sebuah pengalaman kelak di masa mendatang di kehidupan nyata anak sekalian, bisa dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus lebih berani lagi, harus lebih giat lagi, harus belajar percaya diri dan sebagainya. Kita tidak boleh gugup berbicara di depan orang, harus percaya diri. Ya? Bisa ya? Nah, sekarang anak-anak sekalian, apa yang kita sudah lakukan hari ini, mari kita coba simpulkan atau menarik sebuah kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini. Yang pertama, kita coba simpulkan terkait bagaimana cara bermain peran yang baik. Siapa yang bisa memberikan saya pendapat bagaimana cara bermain peran yang baik? Wahyuni? Berlatih dengan sungguh-sungguh. Berlatih dengan sungguh-sungguh. Risma? Menguasai materi. Menguasai materi. Siapa lagi? Erlina? Percaya diri. Harus berusaha untuk terus percaya diri. Yang lain? Risma lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Masih ada? Serli? Harus lebih percaya diri. Jadi itu cara-cara kita bagaimana supaya bisa bermain peran yang baik. Jadi di atas diperhatikan kesimpulan cara atau teknik agar bermain peran dengan baik. 1. Siapa yang bisa bacakan 1? Laki-lakinya? Sardi. Pakai materi yang akan dibawakan. Jadi kita harus menguasai materi yang akan dibawakan. Larasati yang kedua, lakukan bermain peran dengan percaya diri. Jadi kita harus percaya diri dengan dalam bermain peran. Yang ketiga, Rian Antoni, Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. kita harus menggunakan bahasa yang jelas. Jadi bahasanya harus jelas. Usahakan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang mudah kita ungkapkan. Yang keempat, Rodi, intonasi harus jelas. Jadi kita harus berbicara dengan jelas. Intonasinya harus tepat, harus jelas, harus didengar dengan baik oleh semua orang. Yang kelima, Agara, Lakukan bermain peran dengan penuh penjualan. kita harus melakukan bermain peran dengan penuh penjiwaan. Kita harus menjiwai, supaya kalau kita sudah menjiwai, berarti kita akan membawakan materi itu dengan baik. Karena seperti orang bernyanyi, kalau menjiwai lagu, pasti penampilannya juga baik. Begitu juga bermain peran. Kalau kita jiwai apa yang kita perankan, pasti penampilannya akan baik. Yang terakhir, Sisma. Berlatih bermain peran dengan sungguh-sungguh. Nah makanya tadi anak-anak sekalian ketika saya kasih waktu untuk berlatih 20 menit, gunakan waktu itu berlatih dengan baik. Jadi itu cara bermain peran agar kita mampu bermain peran dengan baik. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa kesimpulan yang kedua. Dalam percakapan antara Sweta Ketu dengan ayahnya Udalaka, tadi dijelaskan sifat kemahakuasaan Tuhan di situ di bagian akhir. Oh anakku, begitulah kemahakuasaan Tuhan dan seterusnya. Di situ digambarkan sifat kemahakuasaan Tuhan. Herlina? Anima. Di mana letak animanya? Pada saat dijelaskan tentang sifat Tuhan yang maha Halus. Iya, maha halus. Jadi anima itu kan sifat Tuhan yang maha kecil atau maha halus.
Demikianlah sifat Tuhan yang maha halus anakku. Jadi itu menggambarkan bahwa dalam cerita itu dikisahkan sifat kemahakuasaan Tuhan sebagai anima yang maha halus. Satu lagi, selain anima, wasitwa, menguasai. Jadi dalam percakapan itu di mana bagian wasitwanya? Begitulah sifat kemahakuasaan Tuhan yang menguasai alam semesta beserta segala isinya, meresapi segala yang ada dalam semesta ini. Itulah sifat wasitwa. Sifat kemahakuasaan Tuhan yang maha kuasa. Jadi dalam kesimpulan yang kedua, dalam cerita tersebut terdapat dua sifat kemahakuasaan Tuhan sebagai Astaswadya. Yang pertama tadi adalah yang kedua adalah wasitwa. Iya betul. Jadi inilah dua kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak sekalian, kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi ini adalah post-test seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa selain pembelajaran kita akan melakukan post-test berupa evaluasi mengerjakan LKPD. Untuk itu anak-anak sekalian, kembali sesuai dengan tempat duduknya di awal pembelajaran tadi. Nah, karena sudah di tempatnya masing-masing, anak-anak sekalian, Bapak akan membagikan LKPD ini. Ada dua soal nanti yang harus anak kerjakan. Silakan dikerjakan dengan baik. Waktunya kurang lebih 10 menit. Oke, silakan ditulis namanya masing-masing. Kemudian langsung dikerjakan. Tidak boleh dikabut ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpul pekerjaannya. Silakan dikumpul semua. Ya, silakan kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, ini hasil pekerjaan anak sudah saya kumpul. Nanti akan saya periksa, kemudian hasil yang Anda dapatkan nanti akan Bapak sampaikan di WA grup berapa yang Anda dapatkan hari ini. Ya, nah anak-anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak sangat apresiasi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anak-anak semua yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, mencoba untuk bermain peran dengan baik, mencoba belajar dengan penuh percaya diri dan penuh kedisiplinan. Jadi untuk itu Bapak ucapkan terima kasih. Yang kedua, apa yang kita pelajari hari ini, terutama dalam bermain peran, semoga nanti bermanfaat bagi anak-anak semua, terutama ketika nanti sudah berada di dunia nyata. Jadi ya, harapan Bapak semoga bisa terwujud. Yang terakhir anak-anak sekalian, semoga tetap terus semangat belajar dan tetap terus menjaga kepercayaan kita sebagai umat beragama bahwa
Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan itu benar-benar maha kuasa dan maha tahu, mengetahui segala apa yang kita lakukan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya sekarang waktunya silakan naikkan buku tugasnya untuk menulis PR yang akan Anda kerjakan di rumah nantinya. Silakan dinaikkan buku tugas. Silakan dicatat pula di atas. Bagaimana sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan perhatian ke depan. Jadi anak-anak sekalian, itu salah satu nomor PR yang akan anak-anak kerjakan di rumah. Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Kalau perlu didiskusikan dengan orang tua di rumah. Kemudian minggu depan hasilnya Bapak akan tunggu ya. Jadi PR ini akan dikumpul minggu depan. Bisa? Ya. Oke, kalau bisa. Anak-anakku sekalian, untuk minggu depan kita akan belajar tentang upaya-upaya menghayati kemahakuasaan Tuhan sebagai Asta Aishwarya. Jadi ini materi yang akan kita pelajari minggu depan. Bapak berharap anak-anakku membaca memang di rumah, dipelajari di rumah. Ada buku paket yang bisa dibaca, dipelajari supaya minggu depan kita ada pemahaman awal terkait upaya-upaya untuk menghayati sifat kemahakuasaan Tuhan ini sebagai Asta Aishwarya. Bisa dilaksanakan? Bisa. Belajar di rumah dengan baik ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ada beberapa pesan moral yang Bapak akan sampaikan. Yang pertama, ini terkait gambar apa? Gambar orang sembahyang. Kalau gambar yang kedua, gambar berdoa. Untuk itu, anak-anakku sekalian, pesan Bapak yang pertama, teruslah rajin sembahyang dan berdoa agar kita mampu terus meyakini kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Kemudian pesan Bapak yang kedua, sekarang ini COVID-19 masih terus ada, belum sepenuhnya hilang di Indonesia. Untuk itu, untuk mencegah penyebarannya, kita harus tetap disiplin melakukan 3M. M yang pertama adalah Mencuci tangan. apakah anakku masih terus membudayakan mencuci tangan di rumah? Masih. Jadi, cuci tanganlah sesering mungkin. Dan mencuci tangan itu menggunakan Sabun. dan dilakukan di Air yang mengalir selama kurang lebih 20 detik. Jangan 20 menit, terlalu lama ya. Yang kedua adalah menjaga jarak. kita harus terus berupaya menjaga jarak atau Social distancing. physical distancing. Jadi kita harus terus physical distancing, jaga jarak fisik supaya kita bisa terhindar dari virus corona. Yang ketiga, Memakai masker. jadi terus budayakan memakai masker, terutama ketika keluar rumah. Jadi kita harus terus membudayakan untuk memakai masker. Bisa dilaksanakan? Bisa. Jadi ada 5 poin yang jadi pesan saya. Yang pertama, rajin Sembahyang. yang kedua, rajin Berdoa. yang ketiga, Mencuci tangan. yang keempat, Menjaga jarak. yang kelima. Memakai masker. Oke, good. Terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, tiba saatnya kita menutup pertemuan hari ini dengan mengaturkan salam Parama Santi. Oh, Santi, 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 oh.